dihormati. Karena itu cuma kita tidak diadatkan di sini. Di waktu kita dengan ini minggu sembahyang jenazah. Mungkin Lombok Timur bagaimana? Nanti kita harus diadakan sebentar Barat. Ini kalah Lombok Timur. Harus penting dengan ini. Arahan main jenazah. Sampai katanya tadi itu ada juga mengatakan cuma tidak perlu sholat jenazah itu berjamaah dengan ini. Lagu yang sahih adalah perlu. Nah, kalau bisa kita adakan mana belum bagus untuk sembahyang ini. Nah, seperti tadi juga ada kata waliman syaidadah dan fairata walikur kira taqriban lil fahmi di makan insaniyah. Jadi menyebut kira ini adalah untuk takrib, ada baca ngerti kalau itu saya tahu baca pada iya kena nano. Adapun masalah pada wallahu a'lam bishawab tergantung daripada keikhlasan masing-masing. Usul kedua, apa perlu bagi pentakziah mengajak orang banyak untuk menyaksikan si mayit ini orang baik? Jawab, perbuatan baik yang dilakukan seorang akan selalu dikenang, bahkan bisa menjadi saksi saat meninggalnya. Banyaknya orang yang hadir untuk ikut salat dan mengantarkannya ke pemakaman menandakan sifat jenazah semasa hidupnya. Biasanya jika semasa hidupnya peramah, penyantun, suka membantu orang, rajin ibadah, apalagi kalau orang banyak menyebutnya kiai, tuan guru, maka akan banyak orang yang memujinya dan mendoakannya. Ketika semasa hidupnya banyak orang yang menyebutkan kebaikan-kebaikannya, maka surga ganjarannya. Demikian juga sebaliknya. Sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, an Anas bin Malik qala marra bi janazatin fa uthniya alayhi khairun فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت 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 ومر بجنازة فأثني عليها شر فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت 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 قال عمر فدا لك أبي وأمي مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت 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 ومر بجنازة فأثني عليها شر فقلت وجبت 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 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض ثم قال والتحقيق أن هذا قد يعلم بأسباب وقد يعلم على الظن ولا يجوز للرجل أن يقول بما لا يعلم. Orang-orang lewat membawa jenazah, mereka memuji kebaikannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wajabat wajabat wajabat. Kemudian lewat lagi orang-orang membawa jenazah, mereka mencelanya dengan kejelekan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wajabat wajabat wajabat. Sayyidina Umar bertanya, apa yang wajib ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jenazah yang kalian puji dengan kebaikan wajib baginya surga, dan yang kalian cela dengan kejelekan wajib baginya neraka. Kalian adalah para saksinya Allah di muka bumi ini. Kalian adalah para saksinya Allah di muka bumi ini. Kalian adalah para saksinya Allah di muka bumi ini. Wa amma ma'nahu fa fihi qawlan lil ulama. Ahaduhuma anna hadha as-sana' bil khair liman athna alayhi ahlul fadli wa kana sana'uhum mutabiqan li af'alihi fayakunu min ahli al-jannati. فإن لم يكن كذلك فليس هو مرادا بالحديث. والثاني وهو الصحيح المختار أنه على عمومه وإطلاقه وأن كل مسلم مات فألهم الله تعالى الناس أو معظمهم الثناء عليه كان ذلك دليلا على أنه من أهل الجنة سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا. وإن لم تكن أفعاله تقتضيه فلا تحتم عليه العقوبة بل هو في خطر المشيئة. فإذا ألهم الله عز وجل الناس الثناء عليه استدللنا بذلك على أنه سبحانه وتعالى قد شاء المغفرة له. Pada ucapannya fa'alhamallahu ta'ala an-nasa aw mu'dhamahum at-thana'a alaihi, Allah mengilhamkan orang-orang atau kebanyakan mereka memujinya.
maknanya ada dua pendapat ulama. Satu, bahwa pujian baik ini kepada mayit dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kelebihan dan pujian mereka sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Apabila mereka memujinya, maka ia adalah termasuk menjadi ahli surga. Kalau bukan demikian, tentunya bukan itu maksud hadis. Dua, pendapat yang kedua inilah yang sahih dan yang dipilih. Maka hadis tersebut tetap atas keumuman dan kemutlakannya, bahwa setiap muslim yang meninggal, orang-orang atau kebanyakan mereka diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala agar mulut mereka memujinya sebagai dalil bahwa ia termasuk ahli surga. Baik semua perbuatannya cocok dipuji atau tidak. Apabila perbuatannya tidak semestinya dipuji, maka dia tidak dipastikan dapat ancaman, namun dia di bawah kehendak yang maha kuasa. Namun kalau Allah memberi ilham pada orang-orang untuk memujinya, itu sebagai dalil kita bahwa Allah berkehendak mengampuninya. فإن قيل كيف مكنوا بالثناء بالشر مع الحديث الصحيح في البخاري وغيره في النهي عن سب الأموات، فالجواب أن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافق وسائر الكفار، وفي غير المتظاهر بفسق أو بدعة. فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بشرط التحذير من طريقتهم ومن الاقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم. وهذا الحديث محمول على أن الذي أثنوا عليه شرا كان مشهورا بنفاق أو نحوه. مما ذكرنا هذا هو الصواب في الجواب عنه، وفي الجمع بينه وبين النهي عن السب، وقد بسطت معناه بدليله في كتاب الأذكار شرح النووي على مسلم. Jika dikatakan, kenapa mereka membiarkan mencela orang yang sudah mati, padahal di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan lainnya tentang ada larangan mencaci orang-orang yang sudah meninggal. Jawabannya, larangan mencaci mereka adalah untuk orang-orang yang bukan munafik, orang kafir, orang yang terang-terangan berbuat kefasikan atau kebid'ahan. Adapun mereka yang tersebut, maka tidak haram menyebut kejahatan mereka, agar orang-orang takut melakukan cara mereka dan tidak terpengaruh serta tidak mengikuti kelakuan jahat mereka. Hadis cacian tersebut di bawah hukumnya kepada orang yang masyhur kemunafikannya atau lainnya. Apa yang kami sebutkan inilah yang benar pada menjawab buat menjamak hadis pujian dan larangan mencaci. Dan sesungguhnya aku telah menjelaskan makna bersama dalil-dalilnya pada kitab Al-Adhkar. Masalah pujian dan tapi jaranglah orang yang takziah itu untuk tidak kepada saksian main tinggi dengan lagi harap ni kita ingat apa sekalipun dengan lagi lebih saja ni Lombok Timur di luar keadaan dengan sama tino dia kira pada saksian yang dengan salah dan ni dengan apalagi mari dengan husnul khatimah nanti ucapan-ucapan dia barangkan negara wala yajuzu lirrajuli an yaqul bima la ya'lam. Kalau memang tidak tahu sudah haruskan kata ini yang menjadi saksi itu benar-benar sudah menyaksikan kebaikannya dan juga tidak perlu kita sebagai imam atau mutadiyah mengajak mereka untuk menyaksikan. Kenapa? Karena Allah sudah mengirim malaikat. Malaikat itu memberikan hidayah kepada manusia-manusia untuk memujinya. Kemudian ini ucapan hidayah ada hadis lain juga gitu. Jadi Allah sengaja memberikan hidayah kepada manusia kalau untuk memuji mereka. Lamun kuah ia memuji, dia tak perlu balik berguru balik. Ada tak boleh balik. Nah, kemudian yang kedua, ada yang mencela. Masalah mencela tadi. Kenapa? Katanya setiap orang yang sudah mati harus kita tutup mulut, tidak boleh mencela orang yang sudah mati atau membicarakan kejahatan-kejahatannya. Ini diambil hadisnya. Jadi kalau hadis itu ada berlawanan, maka harus dijamak. Tadi ada disuruh, ada mencela, dibiarkan. Di balik Rasulullah, kenapa kamu mencela? Tidak dicela, tidak ditegur, tidak ditegur, dibiarkan. Kenapa dibolehkan? Nah, ini ya dua-duanya hadis
sama-sama bagus, sama-sama sahih. Hadis pertama adalah mereka orang-orang baik. Tidak akan mungkin mereka memujinya kecuali dia orang baik. Sehingga seperti tadi Allah yang menuturkan, membuka mulut orang untuk memujinya. Berarti itu adalah arti surga. Kemudian yang kedua, malaikat menyampaikan supaya orang-orang itu mengucapkan yang jahat kepadanya. Lalu dia ucapkan kejahatan. Kenapa dibolehkan mengucap kejahatan padahal kita dilarang? Katanya tadi jawabannya, tidak boleh membicarakan kejahatan orang yang masih hidup, apalagi yang mati pun tidak boleh. Tapi karena tidak boleh kalau dia orang-orang baik. Tetapi kalau orang yang fasik, benar-benar dia melakukan kefasikan, benar-benar melakukan kejahatan dengan terang-terangan, ini tidak apa boleh dibicarakan. Sama seperti misalnya ada hadis, "Lanu bil mu'minin khaira." Dugalah orang mukmin yang baik. Dilarang menduga jahat, dianjurkan menduga baik. Ada hadis lain, dari su'minan nas bisu'illah. Hati-hatilah kepada orang yang su'ullah. Baru jangan su'udzan. Sekarang disuruh su'udzan, kan berlawanan. Bagaimana kita jamaah ini supaya tidak berlawanan? Kita lihat kedudukan hadis yang pertama dan yang kedua. Apakah ada yang dhaif, ada yang sahih? Kalau ada yang sahih dan ada, maka kita pakai yang sahih. Yang mengatakan jangan atau bagaimana? Tetapi kedua-duanya sama-sama bagus, sama-sama sahih. Nah, kalau sama-sama sahih, yang dimaksud dengan jangan menduga orang mukmin itu jahat bagi orang yang kita sudah kenal. Tahu keadaan betul-betul dia sudah jahat. Ini tidak boleh dengan itu tahu. Kemudian tarisu minan nas bisu'illah, hati-hatilah kepada orang yang jahat sangka. Kepada siapa? Kepada orang yang kita belum tahu. Kadang-kadang penampilan marah bayi dia boleh kebosok orang bau betul tasbih macam merimut bilik kan. Baca apa betul magi sehingga motor seberat kalau jauh perempatan biasanya kena berat lebih apa ni? Orang kiai itu mau mereka belum dari nah mungkin ada perasaan ya tapi ini tidak ini maling atau enggaknya perampok itu jahat angka itu tidak boleh itu dokter kita tidak tinggi mereka kita sebut di dalam ojek RAP daripada minano badan ngadu ada yang kena jadi itu caranya menjaga sehingga tidak berlawanan hadis itu semua. Arab sama kan sikit untuk kira-kira arah sifat al-wadi saya katakan hadis itu cuma di dalam al-wadi saya mati faidatu alifatul lumayan faidatu mamata lailatul jum'ah yawmaha maka diamina min fitnatil kubur. Saya mati oleh malam Jumat atau jilid Jumat dia akan aman daripada fitnah kubur. Tidak bisa. Itu hadis baru. Ini hadis atau riwayat atau tidak terangan. Sedangkan ada hadis lain bahwa ini hadis sahih. Siapa-siapa yang meninggal dunia, dia akan datang nanti ditanya oleh dua malaikat namanya Munkar dan Nakir. Kata yang lain, yang menanya orang mukmin itu terbasir dan busyar. Nah, ini ya sahih. Yang tadi kan ada Ibn Hajar mengatakan menurut hadis yang sahih bahwa ini ada khilaf, bahwa semua orang mati pasti akan ditanya. Tetapi kalau benar ucapan ini, mungkin ucapan-ucapan yang seperti tadi itu tidak akan bisa dikatakan oleh orang sembarangan. Pasti dia pernah dengar daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hadisnya jadi mau sahabat yang bilang sekalipun mogok tetapi hukumnya marfu. Jangan diluah dengan bercinta kecuali orang yang sudah tahu. Bila itu terjadi, maka maksudnya apa? Orang yang meninggal pada malam Jumat atau pada sampai-sampai dia hanya mengatakan sampai-sampai orang yang meninggal pada bulan Ramadan malam Jumat pun akan ditanya. Nah yang berlawanan. Jadi BPN jauh dari ini. Mudah-mudahan jangan balik no. Jadi masalah. Itu enak dengan kenapa?
dalam Jumat kok mati. Padahal di sembahyang. Maling ini tak tahu apa ya kan hadis baru dia akan aman daripada itu benar-benar melihat mati ini melihat tempat ini baru jadi bahasa andai kata demikian seperti tadi itulah jawabannya. Nah, ini adiknya yang pertama itu belum jelas siapa yang melihatkan mati dalam Jumat terusnya itu. Sedangkan ini sudah maka yang diamalkan yang kedua. Mudah-mudahan Allah Maha Pemurah jadi semuanya akan masuk.